Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodi Om. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis administrasi. Baik, yang pertama pengertian administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrare. Kata ad bermakna intensif, sedangkan ministrare bermakna pengabdian atau pelayanan. Dalam bahasa Inggris, administrasi dikenal dengan istilah administration yang bermakna segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti sempit, administrasi dimaknai sebagai kegiatan penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan dan memudahkan perolehan kembali informasi secara keseluruhan baik dalam satu hubungan maupun hubungan antar satu sama lainnya. Di sini ada unsur-unsur administrasi menurut Deliang dalam bukunya yaitu Administrasi Perkantoran Modern tahun 2009. Yang pertama ada pengorganisasian, kedua manajemen, 3 tata hubungan, 4 kepegawaian, 5 keuangan, 6 pembekalan, 7 tata usaha, dan yang terakhir 8 perwakilan. Karakteristik administrasi yang pertama adanya sekelompok orang, artinya kita memerlukan peran pihak atau orang lain untuk menjalankan administrasi. Kedua, adanya kerjasama. Kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih dari satu orang. 3. Adanya proses atau usaha yang berkesinambungan. Urutan pelaksanaan sangat penting dalam administrasi, seperti harus melakukan sesuatu sesuai dengan proses dan urutan pekerjaan. 4. Adanya pembagian tugas. Pegawai yang satu dan yang lain mempunyai peran berbeda serta harus saling mendukung. 5. Adanya pembimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Pemimpin akan memberikan arahan kepada pegawai, termasuk pembinaan, pemberian motivasi, serta pengawasan agar mereka bekerja sesuai arahan. Yang terakhir, adanya tujuan. Tujuan adalah cita-cita dan impian yang hendak diraih oleh suatu organisasi. Lalu kemudian ada jenis-jenis administrasi. Yang pertama ada administrasi publik. Administrasi publik dilaksanakan untuk memberikan layanan terhadap publik. Kedua, administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan berfokus pada implementasi rencana pemerintah dalam meningkatkan potensi suatu wilayah. 3. Administrasi lingkungan adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menyeimbangkan kegiatan manusia. Keempat, administrasi negara adalah kegiatan yang dilangsungkan dengan tujuan mengatur urusan-urusan yang menyangkut kepentingan negara. 5. Administrasi swasta, itu seluruh kegiatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pihak swasta. Yang 6. Administrasi internasional, seluruh kegiatan yang dilakukan organisasi internasional yang diikuti berbagai negara. Nah, sekarang ada 5 fungsi administrasi menurut Kuiper. Yang pertama ada fungsi rutin. Itu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal. Kedua, fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan. 3. Fungsi analisis, itu fungsi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif. Dan fungsi interpersonal, itu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, fungsi manajerial, yaitu fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan motivasi. Ada juga menurut Mills tahun 2001, yang pertama ada perencanaan, yaitu kegiatan administrasi berfokus pada perancangan. Kedua, kepemimpinan, yaitu mengarahkan pembagian tugas pegawai berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ketiga, pengorganisasian, yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan pengendalian, yaitu fungsi manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dan perkembangan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.